Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada bahasan kali ini di dalam modul 1.4 saya akan coba menjelaskan tentang disiplin positif beserta penerapannya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh kepada aturan sekolah, patuh kepada aturan kelas. Jika melanggar, akan mendapatkan hukuman. Tetapi dalam video ini, konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain sebagai motivasi eksternal. Konsep ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri merupakan hal yang diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas, aturan sekolah yang telah disepakati bersama. Pada modul 1.4 budaya positif, kita akan membahas tentang restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Jan Gonsen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini adalah adanya peluang ataupun kesempatan untuk murid ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara mereka belajar. Murid harus bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan lebih baik di masa depan. Waalaikumsalam. Sini. Duduk dulu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Tadi sudah mengikuti AMPK? Sudah. Bisa. Tahu nggak Pak dipanggil ke sini ada apa? Nggak tahu. Seragamnya dipakai ya? Ada laporan katanya setiap pulang sekolah Bu Adel ini selalu lepas sepatu, benar nggak? Kenapa kok dilepas? Ikut teman. Tahu nggak aturannya di sekolah itu apa? Nggak tahu. Apa? Memakai. Nah, kalau terus sudah keluar dari sekolahan dilepas. belum, masa boleh dilepas? Kalau sudah di rumah. Jadi kalau sekolah itu ya tidak boleh melepas sepatu. Jadi seragamnya juga harus lengkap. Mulai dari bawah, dari atas. Dari atas pakai seragam, terus memakai dasi. Terus di bawahnya seragamnya harus lengkap, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Apa tuh gunanya sepatu itu? Melindungi kaki. Jadi kalau kamu jalan ke sini waktu sekolah, waktu pulang, sepatunya dilepas. Tiba-tiba ada paku atau ada pecahan kaca, gimana? Kena kakinya sakit kan? Berdarah juga. Yang disalahkan siapa kira-kira?
Yang disalahkan karena kamu masih sekolah, masih tanggung jawabnya sekolah, yang disalahkan bapak ibu. Ya iya, kasihan nggak sama bapak ibu kalau disalahkan orang tua. Jadi janji ya, besok peraturan sekolah gimana? Harus memakai sepatu, memakai seragam, terus pakaian yang lengkap. Terus lagi, kalau tidak mematuhi aturan sekolah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kemarin kan sudah kamu baca kan di papan tulis tuh, yang tidak memakai seragam yang lengkap, apa konsekuensinya ada. Itu kamu baca lagi. Jadi kalau nanti teman-temannya juga seperti itu, jangan ikut-ikutan lagi. Harus seperti itu, diingatkan. Sampai hati disuruh memakai sepatunya habis sholat harus dipakai. Tetap mengikuti peraturan lalu sekolah. Itu ya, paham? Inginnya gimana? Inginnya kamu kalau tidak mematuhi peraturan sekolah gimana? Konsekuensinya menurut kamu? Tidak tahu. Pengennya gimana? Kalau misalkan Adel ke sekolah tidak memakai seragam yang lengkap, pengennya dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Menurut Adel? Hormat bendera. Siap? Waktu Senin harus lengkap loh ya. Jadi kalau nggak lengkap, Adel dengan konsekuensinya sendiri yang telah Adel buat dan kesepakatan kelas yang dibuat harus hormat bendera. Jadi untuk lain kali teman-temannya juga diingatkan. Itu ya Adel ya. Paham? Oke. Ya. Kalau sekarang sudah lengkap, berarti kamu sudah menjadi lebih baik. Ini yang kemarin-kemarin sudah ditinggalkan. Gitu ya. Oke, terima kasih Adel. Semoga tetap sukses dalam belajarnya. Semoga menjadi anak yang lebih baik dalam belajarnya di waktu-waktu mendatang. Gitu ya. Tos dulu. Oke, kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sini. Gimana, sehat? Sehat. Tadi ANBK-nya bisa. Menyontek nggak? Menyontek nggak? Iya, enggak. Jadi lain kali harus baca sendiri ya. Dia ada laporan kalau kamu menyonteknya. Jadi kan kamu semalam sih kalau belajarnya sudah belajar, kenapa lupa? Padahal hari ini kan ANBK, iya kan? Jadi di apa itu di rumah ada jadwal pelajaran nggak? Ada, tapi sengaja nggak belajar berarti. Iya. Jadi berarti di sini nggak memarahi kamu ya. Tapi cuma mengkonfirmasi apakah kamu benar informasi yang didapat tadi, karena ada informasi kamu lain nanti tidak boleh menyontek ya. Terus tahu konsekuensinya yang menyontek? Keyakinan kelasnya sudah dibuat kan bahwa yang menyontek akan didenda. Denda apa? Iya, yang menunda siapa? Febri. Kira-kira daripada uang itu kamu buat membayar denda atau pilih kamu buat membeli jajan? Nah, konsekuensinya seperti itu. Daripada dibuat denda, lebih baik kan untuk membeli jajan, betul. Jadi konsekuensinya bila kamu tidak ingin didenda gimana? Dalam hal menyontek tidak boleh menyontek, harus berusaha sendiri. Terus malamnya
belajar. Harus belajar. Itu ya. Nah, ini Bapak harap yang terakhir kali kamu dipanggil ya. Jadi besok lagi kalau nggak mau ada laporan, kamu dilaporkan menyontek kembali ya. Siap? Siap. Konsekuensinya tetap yang kalian buat sendiri. Kalau menyontek di ya, agar tidak mendapatkan denda atau membayar denda, kamu harus belajar. Itu ya. Yakin bisa? Yakin. Harus bisa ya. Oke, terima kasih. Kami sudah memenuhi panggilan untuk datang ke kantor. Oke, silahkan belajar kembali ya. Tanggapanmu tentang kesalahan tadi gimana? Diulangi lagi nggak? Boten. Boten. Terus waktu Pak Edi menanyai sampean tadi, kira-kira ada perasaan takut nggak? Tidak. Itu lebih ke hati ya. Berarti besok lagi diulangi nggak kira-kira? Tidak ya, janji? Janji tidak akan mengulangi, sepatunya dijinjing lagi. Ya udah, tos dulu. Oke. Iwa. Ya. Tadi sudah dipanggil Pak Adi ya. Terkait tentang mencon. Ya. Terus janji tidak diulangi lagi. Janji ya. Terus kedepannya bagaimana kamu? Tidak akan nyontek. Dengan apa? Dengan cara gimana? Belajar. Ya. Yakin? Mau belajar? Yakin. Oke, terima kasih.